Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kan mau ada ini ya, ujian akhir sekolah ya. Kalau dulu disebutnya US ya, kalau sekarang PAS ya. Oke, di sini bukan mau menjelaskan sesuatu, hanya beberapa latihan soal untuk pelajaran informatika kelas 7 semester 1. Oke, jadi ini hanya sebagai referensi aja ya. Jangan menjadikan latihan-latihan di sini sebagai soal utama atau sepenuhnya belajar dari sini aja ya. Tetap harus belajar materi-materi yang udah diajarkan sama guru kalian. Nah, ini juga bisa menjadi referensi soal untuk guru-guru. Oke, langsung aja ini part satunya ya. Insya Allah nanti ada part 2-nya. Oke, soal pertama, teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada disebut, nah jawabannya adalah D, algoritma. Di sini ada kata-kata langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, ini kan berarti berurusan dengan algoritma. Berarti benar ya, jawaban adalah D. Oke, nomor 2. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Nah, definisi di atas adalah arti dari jawabannya adalah A, berpikir komputasional. Di sini ada kode wordnya itu menyelesaikan persoalan dan juga dapat dilakukan oleh komputer ya. Nah, berarti di sini bisa kalian cermati bahwa pasti jawabannya berpikir dan ada komputer-komputernya gitu. Berpikir seperti komputer. Nah, jawabannya adalah A ya, berpikir komputasional. Oke. Nomor 3, efek khusus ketika terjadi perpindahan slide presentasi disebut. Nah, ini kan berarti ada di aplikasi PowerPoint ya. Nah, namanya perpindahan itu biasanya kita sebut namanya transition ya. Nah, sama ya. Jawabannya adalah transition. Jawabannya adalah D. Next, surel atau surat elektronik, ini email ya, yang tidak sampai kepada penerima disebabkan oleh tidak memiliki subjek, masih bisa. Tidak menyertakan CC-nya, masih bisa. Tidak memiliki lampiran, masih bisa. Nah, yang paling fatal itu alamat penerima surel tidak sesuai. Ya pasti tidak terkirim karena alamatnya aja salah ya. Jadi pastikan alamatnya harus benar. Oke, next, nomor 5. Nah, di bawah ini adalah mesin pencari search engines atau peramban ya yang terkenal kecuali A. Bing, B. Baidu, C. Yandex, D. Zoom. Mungkin Baidu dan Yandex juga di telinga kita orang Indonesia tidak terlalu terkenal ya, tapi mereka adalah search engine juga. Nah, jawabannya adalah D ya, karena Zoom itu bukan mesin pencari atau aplikasi peramban ya. Oke, selanjutnya. Ini udah ya tadi. Oke, sorry. Oke, selanjutnya nomor 6. Untuk menyegarkan kembali tampilan, yaitu mengambil data terbaru tentang tampilan, kita dapat mengklik tombol C, refresh. Namanya refresh kan mengembalikan ya, mengulang, mengeloading. Oke, next. Aplikasi perkantoran memiliki beberapa perangkat lunak pengolah data kecuali A. Pengolah lembar kerja benar, pembuatan diagram benar, C. Pembuatan presentasi benar, D.
mengedit foto dan video. Ini salah ya, karena aplikasi pengolah data itu tidak bisa ya mengedit foto atau video. Oke, next. Nomor 8. Teks atau image yang menghubungkan satu web page ke web lainnya disebut, nah, ngelink ya berarti dia ya. Nah, jawabannya adalah B, link ya. Oke, next. Di bawah ini adalah beberapa peramban populer kecuali. Nah, di sini tadi ya ada jebakan kecuali. Jawabannya adalah A, Android, karena Android itu operating system ya, bukan peramban atau search engine. Oke, next. Fitur yang digunakan pada peramban untuk menandai halaman agar mudah ketika ingin dikunjungi kembali adalah A, bookmark ya. Jadi dia tuh kayak nge-save website yang pengen kita mark gitu, kita favorit lah di website gitu. Oke, next. Nomor 11. Yang bukan merupakan bidang pengetahuan informatika adalah analisis data benar, sistem komputer benar, C, berpikir komputasional benar. Nah, D, Internet of Things ya, yang bukan ya. Oke, karena dia Internet of Things atau IoT itu terlalu luas, tidak hanya informatika saja ya. Oke, next. Unsur-unsur yang tidak terdapat dalam berpikir komputasi adalah A, algoritma termasuk, pengenalan pola termasuk, abstraksi juga termasuk. Nah, komposisi ya, harusnya decomposition kalau nggak salah ya. Berarti jawabannya adalah D ya, yang tidak. Oke, next. Berikut merupakan teknik membuat bahan presentasi yang tepat kecuali. Kenali audiens harus ya, karena kita harus tahu PowerPoint kita itu untuk siapa. Nah, beda umur, beda jenis presentasi atau isi presentasi yang harus dibuat ya. Menyusun slide betul, menggunakan gambar yang banyak. Nah, ini salah ya, tidak harus menggunakan gambar yang banyak. Menentukan materi betul. Oke, berarti jawabannya adalah menggunakan gambar yang banyak ya, yang bukan teknik membuat bahan presentasi. Oke, di bawah ini yang bukan merupakan tujuan pembuatan infografis adalah B ya, membiarkan. Ini sangat negatif banget ya. Secara logika aja kita harusnya udah bisa menjawabnya. Oke, nomor 15. Berpikir komputasional adalah kerangka proses berpikir yang di dalamnya mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan nah, jawabannya adalah menalar. Nah, jadi kita harus memiliki penalaran yang baik gitu dalam berpikir komputasional. Oke, nomor 16. Sejumlah manusia yang hidup di dunia fisik sekaligus dunia maya disebut. Nah, jawabannya D ya, masyarakat 5.0 atau takutnya dalam bahasa Inggrisnya society 5.0 ya. Oke, next. Teks, gambar atau grafik yang dapat memudahkan pembaca memahami ya pesan yang disampaikan adalah pengertian dari C ya, infografis. Nah, ada namanya grafik dan gambar. Oke, berarti dia adalah infografis. Oke, next. Sebuah presentasi dikatakan baik dan benar jika berisi gabungan teks dan infografis ya. Harus ada teks sebagai penjelasan, infografis sebagai penjelasan di dalamnya. Oke, next. Pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, dan sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Definisi di atas ada arti dari A, dekomposisi. Oke, next. Kemampuan dalam melihat persamaan dan perbedaan pola. Di sini ada kata kunci pola, tren dan tataran data yang akan digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data disebut. Jawabannya adalah C, pengenalan pola. Oke, mungkin cukup sekian ya.
untuk latihan soal part 1, nanti bisa lanjut ke part 2. Oke, selamat belajar.